Halo Wijaya Lovers, selamat ketemu lagi dengan kami Wijaya Platinum Clinic. Hari ini kita akan konsultasi tentunya di Wijaya Platinum Cabang Bandung. Nah, di sebelah saya sudah ada Dokter Indah. Oke, Dokter Indah ini sendiri berpraktek di Wijaya Platinum Cabang Bandung. Nah, untuk Dokter Indah kalau boleh tahu prakteknya kapan aja tuh dok? Halo Wijaya Lovers, nama saya Dr. Indah. Saya praktek di Wijaya Platinum Cabang Bandung di cabang Surya Sumantri dan cabang Karapitan. Kalau di Surya Sumantri setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau di Karapitan dari setiap hari Selasa dan Kamis pagi sama Rabu sore dan Minggu sore. Oke, nah untuk kalian yang udah tahu jadwal praktek Dokter Indah, nanti untuk yang dekat daerah Bandung dan sekitarnya bisa nanti konsultasi atau bertemu langsung dengan Dokter Indah di jam praktek yang sudah tadi Dokter Indah sebutkan. Mungkin untuk sekedar berkonsultasi ataupun melakukan treatment tentunya di Wijaya Platinum Clinic Cabang Bandung. Oke dok, hari ini kita akan bahas nih masalah yang problem banget dialami rata-rata oleh kaum milenial. Apalagi kalau masalah yang mungkin nggak ada habisnya ya, kayak jerawat gitu. Jerah banget ngomongin jerawat. Oke. Nah, jerawat ini kan ibaratnya kan seperti kalau untuk remaja ya dok ya. Memang kadang tuh kalau udah punya jerawat tuh kayaknya bete bener ya. Karena jerawat ini selain dia merah-merah itu kadang menimbulkan rasa sakit tentunya dok ya. Betul. Dan bikin nggak pede juga tentunya. Apalagi kalau jerawatnya banyak ya kan. Udah kayak bintang di langit. Di bintang di langit kan enak ngelihatnya terang ya dok. Kalau ini dilihatnya enak gitu kan. Nah, untuk jerawat ini sendiri sih pasti kan orang berpikir nih ya udahlah pasrah takdir, udah kayak apa namanya jalan hidup manusia gitu. Setiap orang yang hidup pasti akan mengalami fase jerawatan. Tapi sebenarnya sih enggak juga ya dok ya. Jangan kayak gitu pikirannya. Oh jangan kayak gitu ya. Lebih baik kalau bisa seumur hidup nggak jerawatan. Luar biasa. Itu paling luar biasa. Kayaknya Dokter Indah mau kasih tahu nih rahasianya nih biar kalian nanti bisa jaga kondisi kulit wajah agar terhindar yang namanya jerawat. Tapi kalaupun ada jerawatnya tenang, ada solusinya, ada apa namanya treatmentnya dok ya, supaya jerawat itu nggak makin parah. Nah kalau berbicara tentang jerawat dok ya, kita harus tahu dulu kan, ibaratnya harus tahu dulu nih apa penyakitnya, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah jerawat ini sendiri apa sih sebenarnya dok? Jerawat itu dia itu kan terbentuk dari kotoran atau kuman dari debu yang disebabkan karena pori-pori yang membesar. Biasanya ini terjadi pada orang yang mempunyai bakat kulitnya berminyak. Berbakat kulitnya berminyak ya. Bakat dia berminyak. Jadi apa ya? Jadinya gampang pada saat dia kena kotoran, kena kuman atau memang pengaruh dari hormonal, dia tertimbun di kulit wajah sehingga menyebabkan jadi jerawat. Biasanya diawali dari beruntusan. Nah itu macam-macam sih. Ada yang jerawat tipenya beruntusan atau kasar, namanya akne komedonal. Ada juga jerawat yang besar-besar, namanya akne nodul, akne pustul atau akne vulgaris kalau kita sebutnya. Vulgar ya, jerawat juga bisa vulgar. Maksudnya tuh vulgar tuh dia terang-terangan menunjukkan dirinya tuh bahwa nih gue bisa. Jerawat loh. Saya itu jerawat dan gede lagi. Ya, yang biasa disebut jerawat batu. Jerawat batu ini orang kalau batu susah diomongin aja. Nah, berarti kan ada jerawat yang sifatnya jerawat kecil-kecil yang tadi komedonal ya, dan ada juga jerawat batu. Nah, tentunya jerawat ini kan ibaratnya nggak tiba-tiba muncul dalam hitungan menit atau muncul dalam hitungan jam, pasti dia ada prosesnya kan dok ya. Betul. Sebelum terjadinya itu jerawat muncul di muka kalian, apalagi baru sadar nih, di kamera kayaknya ada yang nonjol nih, ternyata pasti pencet, aduh jerawat gitu. Ntar saya ubah dulu filternya ke beauty biar jerawatnya nggak kelihatan. Oke, sebenarnya jerawat ini sendiri dok, apa sih sebenarnya yang menyebabkan? Kan ada jenisnya tadi kan dok ya, kita udah tahu ada jenisnya jerawat ini. Nah, apa sih penyebab dari jerawat ini bisa timbul? Berdasarkan tadi ada jenisnya tadi itu. Biasanya gitu, pengaruh kalau yang kecil-kecil itu biasanya pengaruh karena faktor hormonal. Jadi hormon dia tuh besar sehingga menyebabkan pori-porinya terbuka dan mukanya tuh jadi kasar-kasar, jadi banyak komedonya. Nah, kalau yang seperti itu pasti dia harus diimbangi dengan pola hidup. Jadi pola tidurnya harus cukup, terus makanan-makanan juga harus yang sehat dan bergizi. Jadi kurangi itu namanya berlemak-lemak, terus pedes-pedes itu juga harus dikurangin. Kalau badannya berlemak gimana? Badannya berlemak juga harus dikurangin lemaknya. Harus dikurangin juga lemaknya ya. Nggak jerawatan, badannya langsing. Berarti mantap itu. Solusi banget ya dok ya. Bagus di muka, bagus di badannya. Terus apa lagi tuh dok? Nah kalau yang besar-besar itu cara penanganannya bisa dengan cara suntik jerawat. Tapi kalau yang kecil-kecil dia nggak bisa dengan cara suntik jerawat. Itu harus penanganan menggunakan krim. Terus juga bisa juga menggunakan chemical peeling ataupun laser karbon.
Oke. Gitu. Tapi kalau yang besar pun juga sama terapinya, bisa dengan cara peeling jerawat ataupun laser karbon ataupun juga dengan blue light. Oke, tadi dokter udah jelasin nih beberapa jenis jerawat nih, Dok. Nah, kalau untuk jerawat komedonal itu sendiri sebenarnya dia ada beberapa kategori lagi nggak sih, Dok, untuk komedonal? Ada, jadi ada yang disebut dengan white komedo atau black komedo. Nah, white komedo itu namanya acne komedo tertutup. Dia biasanya masih di dalam lapisan kulit. Untuk penanganan itu biasanya agak lebih sulit. Jadi kadang-kadang dibantu dengan tindakan cauter plus chemical peeling untuk jerawat atau bisa juga plus dengan blue light, sinar biru. Jadi itu untuk membunuh kuman-kuman dan bakterinya. Nah, kalau yang black komedo atau acne komedo terbuka itu bisa diatasi dengan facial. Jadi masih mudah untuk dikeluarkan. Ya. Nah, supaya lebih kuat lagi, sesudah facial kita bisa bantu juga dengan chemical peeling. Chemical peeling atau dengan blue light. Jadi kalau untuk di Wijaya itu kan ada namanya facial acne light ya Mas Ahmad ya. Jadi kombinasi dari facial plus blue light supaya komedo itu tidak muncul lagi. Target kita seperti itu. Nah, kadang ada beberapa orang Dok yang pakai metode tuh yang sering ditempel itu Dok di hidung. Biasanya kan ada beberapa komedo yang banyak banget tuh di daerah hidung tentunya. Nah, itu kira-kira melukai kulit kan nggak? Karena ada sedikit pemaksaan ditarik ketika dia ditempel untuk membuang komedo itu. Nah, kira-kira itu efektif nggak sih untuk perawatan seperti itu? Tergantung dari jenis kulitnya. Kalau kulitnya itu memang dia yang sensitif, itu tuh bisa malah melukai lapisan kulit epidermisnya agak dalam, sehingga bisa malah menyebabkan iritasi. Nah, kalau udah sampai iritasi, itu yang ditakutin juga bisa muncul flek atau kehitaman bekas-bekas dari itu sendiri. Terus, belum tentu juga komedo hitamnya itu akan keangkat semua. Jadi sebenarnya lebih efektif kalau memang datang ke skincare untuk melakukan facial dengan penanganan yang lebih steril. Karena sesudah tindakan pun kita harus memastikan semuanya itu tuh steril supaya tidak menyebarkan kuman-kuman lain ke bagian tempat lain. Jadi kumannya nggak menyebar-nyebar. Apalagi sampai coba-coba pakai lakban. Jadi jangan sampai coba-coba dengan hal sesuatu yang ekstrim coba-cobanya. Memang bener sih kayaknya keangkat semua tuh ya kan komedonya pakai lakban ya kan. Tapi itu jangan salah, nanti bisa menyebabkan tadi ya Dok ya iritasi ya. Iya, pakai iritasi nanti ya, bahaya itu. Nah, jadi untuk kalian yang punya jerawat yang kecil-kecil kayak komedonal juga ya jangan greget-greget juga ya buat dipaksa ditarik. Betul, perlakukan kulit selembut mungkin ya. Kayak jaga perasaan lah dari ya. Kalau kulit udah sensitif repot tuh biasa diajak damai. Nah kalau berbicara tentang tadi jerawat, tadi kan udah ada kita jerawatnya yang beruntusan, komedola jerawat yang kecil-kecil. Nah ini ada yang jerawatnya yang vulgar tadi. Yang besar-besar. Yang kayaknya jerawatnya batu, yang keras-keras. Nih, yang pengen nampak banget di muka nih. Itu. Nah kira-kira kalau jerawat batu yang vulgar ini sendiri, itu penyebabnya sih apa? Atau ada klasifikasi lagi nggak untuk jerawat ini Dok? Biasanya penyebabnya dari acne. Memang itu biasanya dimulai dari acne komedo tadi itu loh Mas. Dari kecil dulu ya? Kecil dulu. Nah kalau misalnya itu dibiarkan dan kemudian terkena kuman acne, itu bisa menyebabkan jerawat-jerawat yang besar. Atau misalnya penanganannya tidak benar, semuanya jadi tempelin ke muka. Nah itu bisa menyebabkan jerawat-jerawat yang besar itu. Apalagi biarpun udah beruntusan, nih kan banyak juga. Buat nutupinnya mereka pakai make up, tutupin foundation, tutupin bedak. Pelarian sementara lah biar nggak kelihatan ya. Nah, itu salah. Itu tambah bikin dia membesar dan meradang. Dan akhirnya dari jerawat beruntusan dia menjadi jerawat vulgar tadi itu, vulgaris maksudnya ya, acne vulgaris. Nah, itu penanganannya kita harus masukin krim-krim topikal yang mengandung antibiotik juga. Jadi supaya kita bisa membunuh kumannya. Terkadang kita perlu melakukan suntik jerawat. Disuntik jerawat yang vulgar gede tadi ya Dok ya? Iya, supaya dia bisa mati dari kumannya tuh dari dalam. Karena kalau hanya pakai topikal, untuk jerawat yang meradang itu dia sudah membentuk kantong biasanya. Nah, kalau udah sampai bentuk kantong itu namanya jerawat kista. Dia udah tambah dalam lagi. Nah, di luar itu kadang-kadang kita tambah lagi dengan obat antibiotik yang diminum supaya dia bisa benar-benar mati. Nah, bisa juga dikombinasikan dengan chemical peeling jerawat ataupun laser karbon ataupun laser blue light. Jadi ada beberapa treatment yang bisa dilakukan. Memang untuk kulit yang berjerawat tidak semua treatment bisa dilakukan. Jadi hanya tertentu. Jadi itu harus dikonsultasikan dengan dokternya. Iya, jadi buat kalian yang punya masalah jerawat, entah itu jerawat yang komedonal atau yang jerawat vulgar yang sampai udah gede, kayak gunung mau meledak ya Dok ya. Nah, lebih baik jangan dipencet
dipencet ya yang kayak gitu ya. Jangan dipencet itu apalagi. Karena kan gemes kadang yang ngeliat jerawat yang gede-gede gitu kan. Apalagi buat orang-orang yang kadang tuh ngeliat mukanya tuh sering kayak digaru-garu pakai tangan. Padahal tangannya kotor ya kan. Nah, biasanya dari situ jadi acne beneran, jadi jerawat yang besar-besar. Nah, jadi jerawat yang besar berawal dari komedo yang kecil tadi ya dok. Dan dia ketemu acne, kerjasama dia sama bakteri ya kan. Mana kalau kita kerjasama nih. Nah, oke. Biasanya tuh kalau jerawat ini tuh tandanya apa? Muka kamu butuh perhatian ya. Berarti selama ini mungkin ada mungkin aktivitasnya yang nggak terlalu care dengan kebersihan muka, ya kan? Terus sentuh-sentuh muka lagi keadaan kotor. Berarti itu tanda ya dok ya? Tanda. Muka itu masih tanda kode lah kalau bahasa ini. Betul. Dia kasih kode. Seperti yang dibilang sama Mas Ahmad, kalau bisa dari awal itu tuh udah ada tanda-tandanya, jadi kita langsung melakukan penanganan yang tepat. Karena kalau udah sampai jerawat besar, itu yang bisa menyebabkan scar atau bopeng. Nah, bekasnya ya dok ya, yang bekas itu ini nggak gampang hilang tentunya. Benar-benar sangat sulit. Kalaupun dilakukan tindakan, tidak akan mungkin bisa 100% dia membaik. Nah, jadi sebelum sampai ke tahap sana, secepat mungkin dilakukan penanganan itu jauh lebih baik. Oke, jadi mencegah lebih baik daripada menyesal kemudian dok. Nah, jadi buat kalian yang mungkin udah merasa ada tanda-tanda mau jerawatan, atau yang udah merasa terlanjur jerawatan, atau udah bablas jerawatnya udah parah, sempat dikotak-atik dengan segala macam cara tadi, ya lebih baik kalian konsultasikan ke dokter, karena dokter lebih tahu treatment dan perawatan yang tepat untuk jenis jerawat kamu. Karena jangan sampai tadi dok ya didiamkan, jerawat ini makin parah dan terus meninggalkan bopeng atau bekas scar di muka ya dok ya. Kalau udah ada scar di muka, bekasnya itu aduh cuma kamera filter doang kayak yang nolong. Enggak, sebenarnya masih bisa ada treatmentnya, cuma ya tadi akan lebih susah untuk memperbaiki kondisi muka yang sudah jerawatnya parah hingga menimbulkan scar. Nah, mungkin dari dokter Indah pada hari ini ya dok ya udah banyak banget nih tips dan solusi ya tentunya dok ya bagaimana mengatasi problematika soal jerawat. Nah, untuk pengobatan topikalnya saran saya jangan cuma konsul 1 kali doang, lebih baik itu memang harus continue. Karena begitu kita sudah menggunakan krim, jadi dokter itu meresepkan sesuai dengan kondisi muka pada saat pasien datang. Dan itu tidak bisa dilihat dari jarak jauh. Itu kadang-kadang dokter itu perlu untuk melihat jarak dekat karena tidak semua kulit berjerawat dengan kondisi berminyak. Banyak juga yang kulit berjerawat dengan kondisi kulit kering. Dan pasien itu cuma bilang, dok saya berjerawat. Atau dok saya udah mendingan jerawatnya. Belum tentu apa yang dibilang pasien sesuai dengan apa menurut penglihatan dari dokter. Karena dokter itu kan istilahnya punya visinya lebih jauh ya. Jadi harus ketemu langsung, lihat langsung. Itu setuju banget. Karena susah nanganin jerawat tuh paling susah. Apalagi kalau misalnya disuruh jarak jauh, ini sebenarnya dokter atau dukun saya ya. Kadang-kadang suka mikir gitu loh Mas. Soalnya pakai feeling, pakai perasaan, penerawangan. Itu nggak bisa itu. Dan itu nggak bisa cuma 1 kali konsul. Itu harus beberapa kali konsul supaya dapat hasil yang maksimal. Jadi buat kalian apalagi yang sering banget tuh bilang alasan sibuk, nggak bisa ke klinik, terus konsul cuma via online, pakai foto filter lagi. Foto filter, terus gelap, terus udah gitu banyak ditutup-tutupin. Ini apa yang dikasih lihat? Jadi dokter pun akhirnya tadi ya bingung juga mau nganalisa mukanya, mendiagnosanya dengan tepat ya kan. Dan kalau udah dikasih kayak gitu, dibilang, dok saya punya permasalahan jerawat, karena filternya udah kelebihan, mana jerawatnya ini? Kadang-kadang cuma dikasih lihat di bagian misal nih dahi doang, itu fotonya dahi aja. Terkadang belum tentu. Jadi dahi memang jerawatnya besar-besar, nah mungkin di pipi sudah terbentuk jerawat komedo yang kasar, tidak bisa diperhatikan oleh pasien, tapi untuk dokter itu dia bisa melihat ke arah sana. Jadi dokter itu bisa memprediksi calon bakal jerawat yang nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, lebih baik memang datang langsung ke klinik. Kalau mau aman di era pandemi ini, bisa reservasi dulu ya dok ya. Betul. Jadi dokter bisa menyiapkan jam atau paling nggak mengatur ya agar pasien tersebut tidak datang dalam kerumunan yang banyak tentunya dok ya. Jadi ketemu langsung jauh enak dok. Curhat juga jauh lebih luas ya dok ya. Lebih unek-unek bisa keluar nih, dok jerawat ini kenapa gitu. Nggak mungkin karena putus sama pacar gitu ya. Aduh kayak itu nggak akan kelar-kelar dok. Bisa-bisa konsulnya bisa berjam-jam kalau urusan yang itu. Dokter psikiater gitu ya. Dokter psikiater. Ya memang kadang masalah jerawat ini kena juga ya ke psikis ya dok ya. Baik psikis ataupun ke mentalnya dok ya. Karena kan mempengaruhi ke semuanya. Jadi secara fisik ya, secara mental juga ya. Dan kadang-kadang juga dari konsultasi kita bisa tahu. Oh, pola hidupnya kurang benar, tidurnya sering begadang, nonton film Korea misalnya. Aduh, Korea lagi disalahkan. Padahal orang Korea nggak jerawatan. Bener banget. Kita
jadi jerawat. Kita yang jadi jerawatan ya, aduh. Sambil nonton sambil makan. Nah. Semua makanannya itu nggak ada yang benar. Oke. Nah, udah deh. Udah Jadi jadilah. aja hormonalnya terganggu menyebabkan produksi minyak berlebihan. Nah, itu jadi beruntusan. Banyak loh kondisi pandemi kayak gini, orang-orang yang jerawatan malah jadi bermasalah kulitnya. Oke, berarti COVID-19 itu bekerja sama bakteri jerawat juga. Konspirasi mereka berarti ya. Oke, baiklah buat Berantas kalian berantas COVID biar suburkan jerawat. Tapi tenang, biasanya klinik jadi rame tuh. Oke, baiklah untuk Dokter Nur Indah hari ini terima kasih banyak ya Dok ya, udah banyak banget ngasih tips tentang masalah jerawat ya, tentunya ini jadi masalah nasional ya, masalah kaum milenial, masalah kita bersama juga. Jadi jangan sampai jerawat ini jadi masalah yang berulang ya Dok ya. Mungkin kita harus ambil langkah stop jerawat sekarang biar siapa tahu nanti dapat jodoh yang lumayan di masa yang akan datang. Karena memang jerawat ini bisa mempengaruhi banget PD-meter kita ya, apalagi dengan ya untuk pasangan ataupun untuk pekerjaan dan sebagainya macamnya di supaya sosial. Supaya tidak perlu lagi kamera filter ya. Nah ya supaya uninstall aja tuh kamera filter, saya saranin. Karena muka itu kalau bisa dirawat bukan diedit. Setuju. Jadi perawatan larikan ke treatment saja, klinik saja solusinya. Oke, baiklah untuk hari ini udah banyak banget. Terima kasih ya dokter atas waktunya. Dokter Indah udah kasih tips ke kita, dan jangan lupa buat kalian tadi apapun tips dari dokter Indah sampaikan, kalian bisa jaga kondisi muka agar tetap bersih, jaga pola hidup, dan kalau udah ada permasalahan jerawat jangan coba-coba, jangan sekali-kali bermain-main dengan sesuatu yang kalian cuma tahu dari internet, ya kan, cuma tahu dari teman doang, belum tentu di kalian cocok. Betul banget, setuju saya. Jadi datang aja konsultasi ke Wijaya Platinum Clinic Cabang Bandung. Nanti ketemu Dokter Indah tadi di jam dan waktu yang sudah Dokter Indah jelaskan di awal tadi. Oke, mungkin itu saja Dok ya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di live konsul lagi bersama dokter-dokter di cabang-cabang yang berbeda dengan tema yang berbeda pula. Oke, terima kasih atas waktunya. Bye.